Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan kembali membaca beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih di dalam kitabun nikah dari Bulughul Maram, hadis yang ke-975 dan juga seterusnya. Beliau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وعله بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران ابن الحسين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga 4, yaitu Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Madini dan At-Tirmidzi juga Ibn Hibban. Kemudian beliau mengatakan bahwa hadis ini ada irsalnya, yaitu mursal. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad dari Al-Hasan dari Imran bin Al-Husain secara marfu', tidak ada nikah kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Hadis mursal dan ada hadis marfu' di sini ya. Kalau hadis itu marfu' berarti dia itu bersambung sampai dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis itu mursal berarti dia itu adalah tidak sampai kepada Rasul. Tidak sampai kepada Rasul. Misalnya adalah seorang tabi'in, dia langsung meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya adalah dia meriwayatkan dari sahabat, baru dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini meriwayatkannya adalah langsung ya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian itu adalah disebutnya mursal.
Sedangkan marfu' adalah bersambung dari tabi'in, kemudian mengambilnya dari sahabat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang disebutnya marfu'. Baik, kemudian di dalam hadis tadi disebutkan la nikaha illa biwali. Artinya adalah apabila nikah tidak ada walinya, berarti nikahnya adalah tidak sah. Jadi wajib harus ada walinya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Al-Hasan dari Imran bin Al-Husain yang dinyatakan tadi secara marfu', tidak ada nikah, yaitu tidak sah nikah itu kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Jadi kalau misalkan tidak ada wali, tidak ada saksi, itu tidak sah nikahnya. Dia harus ada wali, ada juga 2 orang saksi. Tidak hanya 1, syahidain. Di sini adalah 2 orang saksi. Nikah yang biasanya itu adalah tidak ada walinya, dan tidak ada saksinya, itu nikah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yaitu nikah mut'ah. Nikah mut'ah tidak pakai wali dan juga tidak pakai saksi. Itu nikah mut'ah dan itu jelas tidak sah. Kalau kita jelas, alhamdulillah, nikah itu adalah dengan seorang wali dan juga seorang saksi, 2 orang saksi. Walinya jelas adalah orang tuanya, bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya yang kedudukannya seperti bapak, misalnya adalah saudaranya, kakaknya, atau adiknya, atau kakeknya, atau pamannya, ini adalah wali. Kalau tidak punya wali, nanti insyaallah di sini ada penjelasannya di hadis yang lainnya insyaallah. Jadi jelas harus ada wali dan juga harus ada 2 orang saksi. Ini adalah pernikahan yang sah. Kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, maka nikahnya tidak sah. Sebagaimana hadis berikutnya di sini, hadis yang ke-977. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu mamra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun fa in dakhala biha falahal mahru bima istahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyu man la waliya lahu. Akhrajal arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahu Abu Awanah wa Ibn Hibban wal Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita manapun, siapapun yang dia itu menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batil. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita dia menikah tanpa ada wali, maka nikahnya adalah batil. Nikahnya adalah batal atau nikahnya tidak sah. Fa in dakhala biha falahal mahru. Apabila dia
dukhul kepada wanita tersebut, maka wanita itu adalah berhak untuk mendapatkan mahar. Jadi wanita berhak untuk mendapatkan mahar, yang dengan mahar itu menyebabkan halal dari kemaluannya. Artinya dia berhak, ya, wanita berhak untuk mendapatkan mahar. Dan mahar kita sudah baca beberapa hadis yang sebelumnya, yaitu dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi mahar itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Apa saja sesuatu yang bermanfaat tersebut, yang bernilai, ya. Sehingga seorang laki-laki, ya, bisa, ya, untuk menggauli istrinya. Fa in istajaru, apabila mereka itu, ya, berselisih, ya, berselisih tentang walinya, ya. Siapa ini walinya? Berselisih, berdebat, ya. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan tidak jelas siapa yang berhak untuk menjadi wali. Berselisih. Fasultanu waliyu man la waliya lahu. Maka as-sultan, yaitu penguasa, dia adalah wali bagi orang yang tidak ada wali baginya. Jadi disebutnya wali hakim. Wali hakim. Karena kalau misalkan berselisih wanita itu mana walinya dan siapa yang berhak menjadi wali, ya, tidak ada kata kesepakatan siapa yang berhak menjadi wali. Nah, ini sama dengan wanita yang tidak mempunyai wali. Nah, karena tidak mempunyai wali, maka jelas, ya, harus ada wali. Maka walinya itu adalah as-sultan, yaitu penguasa, atau yang memang ditunjuk oleh penguasa, ya. Dalam hal ini kita adalah penghulu. Kita adalah penghulu. Cuman masyarakat kita ini sudah sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan tidak pede. Penghulu itu ataupun petugas dari KUA itu tugasnya adalah sebenarnya mencatat saja, ya. Tugasnya itu, tugas utamanya adalah mencatat, nah, dalam hal administrasi, ya. Tidak menjadikan sah atau tidak sahnya. Artinya kalau tidak ada petugas KUA, kalau syarat rukunnya itu sudah ada semuanya, maka tentu sah, gitu kan. Akan tapi masyarakat kita kadang tidak pede, sudah ada semuanya kelengkapannya, walinya juga ada, akan tapi kemudian walinya itu mewakilkan kepada penghulu petugas KUA tadi, mewakilkan, ya, memberikan hak kewaliannya itu kepada tadi as-sultan jadinya, atau al-hakim, atau pak penghulu. Yang sudah berhak seharusnya adalah orang tuanya, bapaknya, ada bapaknya di situ. Akan tapi kemudian bapaknya menyerahkan hak kewaliannya, mewakilkan kepada penghulu. Ini kebiasaan, ya, kebiasaan masyarakat di kita, tidak pede. Harusnya pede saja, gitu kan. Dia yang menikahkan, ya. Orang tuanya yang menikahkan, bapaknya yang menikahkan putrinya. Ini harus pede. Kemudian di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakafuri mengatakan di dalam Ihfazul Quran, wal hadis dalilun ala syiratil wilayah. Hadis ini dalil tentang syarat, tentang al-wilayah, tentang wali. Wa annal mar'ata la tuzawwiju nafsaha aslan, bahwa wanita itu tidak bisa menikahkan dirinya sendiri asalnya. Jadi wanita tidak bisa menikahkan dirinya
sendiri, dinikahkan oleh walinya. Wa bihi qala jumhur, demikian yang dijadikan pendapat oleh jumhur al-ulama. Wa yu'ayyiduhum ma ruwiya fi hadzal bab min al-ahadits. Kemudian dalil yang menetapkan tentang hal ini adalah hadis-hadis yang diriwayatkan di dalam bab ini. Kemudian di dalam kitab Subulus Salam dikatakan qala al-Hakim wa qad sahhat riwayah fihi an azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah wa Ummi Salamah wa Zainab binti Jahsh. Telah sahih riwayat-riwayat dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Aisyah, dari Ummu Salamah, dari Zainab binti Jahsh. Kemudian beliau juga Al-Imam As-San'ani mengatakan wa fil bab an Ali wa Ibn Abbas. Kemudian dalam bab ini juga ada riwayat hadis dari Ali dan Ibnu Abbas. Thumma sarada 30 sahabiyan. Kemudian beliau Al-Imam Al-Hakim membawakan 30 sahabat yang membawakan riwayat tersebut. Intah. Wa dhahabat al-Hanafiyyah ila adam ishtiratil wali aslan. Kemudian al-Hanafiyyah, yaitu madhab yang disebut dengan madhab Hanafi, mengatakan bahwa tidak ada persyaratan wali. Tidak ada persyaratan wali. Itu menurut mazhab Hanafi pada asalnya. Idza tazawwajat kuf'an, kalau seorang wanita itu dinikahi oleh orang yang kufu, seorang yang kufu. Nah, ini ada namanya kufu. Kufu itu adalah sebanding, sebanding. Sebanding, bagaimana sebanding? Yaitu misalnya adalah dalam sisi status, status, misalnya status sosial, itu sebanding. Misalnya anak pejabat dengan anak pejabat, itu namanya sebanding. Rakyat jelata dengan rakyat jelata, itu namanya sebanding. Ini kufu. Walaupun kufu itu tidak tidak menyebabkan sah tidaknya, sah saja walaupun misalnya anak pejabat nikah dengan orang biasa, ya sah gitu kan. Atau misalnya adalah anak presiden nikah dengan orang biasa, sah gitu kan, walaupun misalnya tidak kufu. Nah, mazhab Hanafi mengatakan tidak ada persyaratan wali, apabila seorang wanita itu dinikahi oleh orang yang sebanding kufu tadi. Qiyasan 'alal bai', dikiaskan dengan al-bai'. Al-bai' itu adalah jual beli. Dan beliau katakan wa anta khabirun bi anna al-qiyasa la yasluhu li mu'aradatin nas. Dan kau tahu bahwa qiyas itu tidak benar ketika dia itu bertentangan dengan nas. Nah, nasnya ini di sini jelas, yaitu dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jelas bahwa la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan seorang wali. Berarti kalau sudah ada nas, berarti sudah tidak ada lagi begitu qiyas pada yang lainnya, karena memang sudah jelas nasnya terang.
Wa takallamu fi ba'di hadhil ahadits kalamu man la basara lahu bi hadzal fan. Kemudian mereka berbicara dalam sebagian hadis ini pembicaraan orang yang tidak ada pengetahuan dalam bidang ini, yaitu dalam bidang hadis, ya. Karena tentu bidang hadis ini adalah bidang yang dikuasai oleh para ahlul hadis, sehingga tidak sembarangan orang mengatakan dan berbicara tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih ataupun dhaifnya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia itu tidak mempunyai bekal yang cukup, ya, di dalam masalah yang berkaitan dengan ilmu hadis ini, terutama adalah tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah dia itu sahih ataupun dhaifnya, ya. Karena untuk menentukan hadis itu sahih ataupun dhaif mempunyai proses, ya, yang tidak mudah. Mungkin kita mudah saja membacanya, hadis ini sahih, hadis ini dhaif, atau hadis ini hasan misalnya, begitu. Itu mudah, ya, kita mengucapkannya, kita membacanya mudah. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan hadis ini sahih ataupun hadis ini dhaif, atau di dalamnya ada cacat atau bagaimana, maka prosesnya tidak semudah dengan apa yang kita ucapkan. Kecuali memang orang yang memang dia itu mempunyai pengetahuan yang luas, ya, dalam bidang hadis ini, terutama adalah naqdul hadis, yaitu kritik terhadap hadis, baik secara sanad, kritik sanad, ataupun secara matan, ya. Sehingga kemudian dia bisa menyimpulkan hadis itu sahih ataupun dhaif. Kemudian ditambah lagi tentang pengetahuan hadisnya, apakah itu hanya satu-satunya hadis atau bukan. Nah, ini juga adalah ilmu yang jelas harus dimiliki oleh seseorang. Satu kitab hadis saja hadisnya sudah ribuan, ya. Sedangkan kita menyimpulkan suatu hukum ketika kita menetapkan dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus membuka kitab-kitab hadis yang banyak, bukan hanya kutubus sittah ataupun kutubut tis'ah. Karena hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak hanya terkumpul dalam kitab-kitab tersebut, akan tapi ada juga di kitab-kitab yang lainnya. Belum lagi kritik sanadnya. Nah, ini sungguh bagi orang yang tidak mempunyai himmah yang aliyah melelahkan. Karena katanya kalau sudah belajar sanad berarti harus menghafalkan semua orang semadinah, katanya. Ada sampai mengatakan begitu, ngapalin nama, nasab, dan juga biografi orang semadinah. Berapa itu, ya? Nah, kitabnya itu berjilid-jilid, ada puluhan jilid. Misalnya Al-Imam Al-Mizzi, misalnya dalam Tahdhibul Kamal, ataupun dalam diringkas lagi sampai kepada Taqrib, ya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini sangat itu dari satu sumber, belum lagi dari sumber yang lainnya, dari beberapa kitab-kitab atau banyak kitab-kitab para ulama yang membicarakan tentang biografi para muhadditsin atau para rawi. Ya, jadi kalau kita masuk ke dalam ilmu ini, ya tentu harus nafasnya adalah panjang, ya, nafasnya panjang, dan harus mempunyai semangat yang membara. Nah, begitu. Baik. Jadi jelas tadi bahwa wali adalah syarat di mana sahnya nikah, ya. Kalau tidak ada wali maka tidak sah, begitu, ya. Walaupun ada mazhab, misalnya mazhab Al-Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyaratkan kalau misalnya wanita itu menikah dengan orang yang kufu sebanding. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis berikutnya, hadis yang nomor 978.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tusta'ma wa la tunkahul bikru hatta tusta'dzan. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dinikahkan seorang janda sampai dia itu dimintai persetujuan, ya. Dan tidak pula dinikahkan seorang perawan sampai dia itu dimintai izinnya. Kemudian mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in berkata, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Izinnya itu seperti apa? Ya. Qala, beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, antaskuta. Apabila perawan tadi, gadis tadi diam. Ya, jadi kalau gadis itu ketika dia diam menunjukkan bahwa diamnya itu adalah menunjukkan setuju atau menunjukkan mau dia itu dinikahkan. Ya, sedangkan yang janda maka dia harus ada suaranya, mau atau tidak, begitu dinikahkan tersebut ada suaranya. Sedangkan yang gadis mungkin karena gadis itu adalah identik dengan pemalu, ya, mau tidaknya itu tidak langsung, ya. Ketika dia itu tidak mau, biasanya adalah dia ya mungkin memberikan ekspresi tidak mau, ya, dia berbicara, ya. Sedangkan yang janda karena memang dia sudah mempunyai pengalaman, ya, dan lebih dewasa mungkin, maka dia itu bisa mengungkapkan secara langsung apakah dia itu mau atau tidak mau. Nah, secara langsung dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan lafadznya langsung. Misalnya mau atau tidak mau. Nah. Jadi seorang bapak tidak boleh dia itu memaksakan, ya, memaksakan putrinya baik janda ataupun gadis, memaksakan kehendak, ya, untuk menikah, ya. Jadi tidak ada paksaan. Karena apa? Karena kalau ada paksaan maka tentu kedepannya adalah akan bermasalah. Kalau misalkan dipaksakan, harus mau misalkan dipaksakan. Ya mungkin di kita ada istilahnya adalah dulu, ya, namanya Siti Nurbaya, ya, yang dipaksa menikah dengan seorang saudagar tapi sudah tua, begitu, ya. Nah ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang, generasi sekarang nggak akan kenal itu dengan namanya Siti Nurbaya. Untuk generasi yang ada di sini, insya Allah pada kenal, ya, apa nama istilahnya itu, ya. Nah ini tidak boleh dipaksakan, ya. Harus dimintai persetujuan, baik dia itu adalah janda ataupun dia itu adalah gadis, ya. Kalau gadis dia persetujuannya dengan diam, tapi kalau janda dia dengan berbicara langsung, ya, secara tegas, setuju dan tidak setujunya. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala athayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliyiha wal bikru tusta'maru wa idnuha sukutuha. Rawahu Muslim, ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janda athayyibu adalah lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, ya, lebih berhak dirinya daripada walinya. Lebih berhak di sini
adalah disebut di situ adalah musyarakah. Musyarakah yakni antara dia dengan walinya, Maksudnya bagaimana antara dia dengan walinya? Yaitu seorang janda, dia itu adalah bisa mengungkapkan dengan ungkapan sendiri, ya, dengan ungkapan sendiri. Dan dia mengungkapkan sendiri mau dan tidak maunya. Berikutnya adalah walinya itu adalah dia, ya, tidak boleh juga memaksakan kepada putrinya walaupun dia itu janda misalnya untuk dinikahkan dengan seseorang yang memang dia itu adalah tidak mau, begitu kan, si putrinya tersebut tidak mau. Ya. Kemudian wal bikru tusta'maru, ya, sama ya tadi bahwa al bikr yaitu gadis, dia itu adalah dimintai persetujuan. Wa idnuha sukutuha, dan izinnya adalah ketika dia itu adalah diam, ya. Kalau wanita itu atau gadis itu diam, dia menunjukkan bahwa dia itu adalah mau, ya, atau siap untuk dinikahkan, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, laisa lil waliyyi ma'a thayyibi amrun wal yatimatu tusta'mar, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban. Tidak ada bagi wali, ya, bersama seorang janda itu adalah amrun, perintah, yaitu ijbar. Ijbar itu adalah paksaan. Ya, jadi wali tidak boleh memaksa, ya. Ketika putrinya itu walaupun dia janda dipaksa untuk menikah, ya, tidak ada paksaan. Jadi harus dengan keridhaan daripada putrinya tersebut, ya, seperti tadinya, ya, kita ulang-ulang. Jadi harus dengan keridhaan putrinya, ya. Jadi tidak boleh dipaksakan, ya. Tidak boleh dipaksakan. Wal yatimatu, bahkan di sini yatimah itu adalah wanita yang mungkin belum dewasa, ya, ya, kemudian mau dinikahkan, maka dia juga adalah dimintai persetujuan mustamar, dimintai persetujuan walaupun dia itu tidak mempunyai ayah, ya, yatimah, tidak mempunyai ayah. Ya, maka dia bukan berarti boleh dipaksa oleh siapapun, ya, untuk menikah, tapi tetap dia itu juga adalah harus dimintai izin, dimintai persetujuan bahwa dia itu adalah mau untuk menikah atau mau untuk dinikahkan. Ini berkaitan dengan orang tua, ya, kita sebagai orang tua misalnya, ya, yang punya putri, ya, tidak boleh memaksakan. Misalnya dia paksakan dengan seseorang yang mungkin orang itu menurut walinya adalah pas ataupun harus begini, harus begitu, ya, atau ada sesuatu kemudian dipaksakan, ya. Ketika dipaksakan, ya, tentu perjalanan dalam rumah tangganya ke depan adalah tidak seperti apa yang diharapkan oleh seseorang ketika dia itu menikah ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, tidak demikian. Ini karena memang dipaksakan, jadi tidak ada pemaksaan, ya, bagi wali, ya. Dia harus minta persetujuan dan minta izin daripada anaknya, ya, putrinya. Berikutnya adalah hadis yang ke-980. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa rijaluhu thiqatun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang wanita itu menikahkan wanita. Artinya adalah bahwa wanita itu tidak boleh jadi wali. Seorang ibu misalnya menjadi wali bagi putrinya, tidak boleh. Wali itu adalah laki-laki, yaitu ayahnya. Ayahnya itu adalah walinya. Jadi jangan sampai walinya adalah ibunya, atau saudaranya, saudarinya, saudari perempuannya. Wala tuzawwijul mar'atu nafsaha, dan tidak boleh seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Jadi harus memang dengan wali. Walinya adalah bapaknya atau saudaranya atau misalnya pamannya, itu adalah walinya. Kalau tidak ada walinya tadi adalah as-sultan. Kalau tidak ada walinya maka walinya adalah as-sultan atau hakim, wali, hakim atau penguasa di situ. Itu adalah walinya. Kalau memang wanita itu tidak ada walinya. Hadis tadi dari mulai hadis yang ke 975 sampai dengan 980 ini adalah berkaitan dengan wali. Berkaitan dengan wali, bahwa wali itu adalah di antara syarat di mana nikah itu adalah sah. Kalau misalkan tidak ada wali berarti tidak sah. Demikian juga adalah tadi ada saksi, 2 orang saksi, dan wanita juga adalah punya hak untuk menerima atau menolak, ketika walinya itu ingin menikahkan dengan seorang pria, siapapun begitu, dan tidak ada paksaan, tidak boleh ada paksaan ijbar kepada putrinya untuk menikah. Demikian mungkin ikhwas sekalian rahimakumullah, karena nanti pada pembahasan hadis berikutnya adalah kita pembahasannya sudah berbeda, sehingga kita tahukan nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.